Yo guys, jumpa lagi di channel Ane Kramovi. Kali ini Ane akan menceritakan tentang mamang taksi online yang mahir baku tembak. Film ini berjudul The Transporter yang rilis pada tahun 2002. Dan MC kali ini adalah Jason Statham atau sebut saja Frank. Tanpa banyak bacot, yuk langsung kita kompor gas. Cerita bermula dari Kang taksi online bernama Frank. Dia telah mendapatkan orderan dari aplikasi. Frank pun gas OTW sesuai titik. Setibanya di sana, plat nomor pun berganti. Ternyata customer Frank adalah para penjahat yang usai merampok bangunan di depannya. Dan para perampok ini menyewa jasa driver online karena keahlian Frank yang terkenal dengan kehebatan mengemudinya. Tiba-tiba Frank menolak mereka karena tak sesuai aplikasi yang tertulis untuk 3 orang. Tapi mereka malah naik 4 orang. Perampok pun mendesaknya. Tapi Frank terus menolak dan menjelaskan jika dia telah mempersiapkan untuk 3 orang mulai dari bahan bakar dan kelenturan suspensi. Dan jika lebih dari perjanjian, maka bahan bakar akan habis sebelum tujuan dan kesulitan dalam manuver menghindari polisi. Perampok pun mengerti dan menembak satu rekannya, sehingga Frank gas OTW sesuai titik tujuan. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan sesampainya di tujuan, perampok memberikan uang lebih bertujuan meminta Frank mengantarnya ke lokasi lain. Namun Frank menolak karena dia sangat mematuhi peraturan aplikasi. Penjahat pun berganti kendaraan dan Frank gas pulang. Frank pun membersihkan mobilnya dan mendengar berita tentang customer sebelumnya tertangkap oleh polisi. Lalu seorang inspektur datang karena kasus perampokan sebelumnya. Dia mencurigai Frank karena perampok sebelumnya jago mengemudi dan menaiki mobil yang sama, yaitu BMW 735 tahun 1999 seperti yang Frank miliki. Dengan santuy, Frank menepis semua kecurigaan inspektur itu sambil menawarinya secangkir kopi. Tapi inspektur menolak dan pergi. Setelah itu dia menerima orderan baru, yaitu mengantarkan paket sebuah tas besar dengan berat 50 kilo. Setelah menerima paket itu, Frank pun gas OTW. Melewati gunung, melewati lembah, mobil BMW-nya itu pecah ban. Frank yang mengambil ban serep mulai curiga dengan isi paketnya yang gerak-gerak dan agak kenyal. Hingga akhirnya dia membukanya. Ternyata paket itu berisi wanita cantik nan aduhai. Cewek itu terus memberontak di dalam bagasi. Dia mengungkapkan jika ingin buang air kecil. Karena Frank tak ingin mobilnya pesing dengan tali di lehernya, Frank pun memberikan waktu 1 menit untuknya buang air. Tapi 1 menit berlalu dan si cewek mencoba kabur dari Frank. Namun Frank dapat melacaknya dan menangkap kembali tuh paket. Hingga akhirnya Frank berhasil mengirim tuh paket ke garangan ini. Setelah sedikit berbincang, garangan pun meminta Frank mengantarkan paket lagi.
Frank pun menerimanya tanpa bertanya, karena Frank punya beberapa peraturan dalam transaksinya, seperti tak menyebutkan nama dan isi paket. Frank pun OTW dan makan sejenak di warung pinggiran. Namun hendak melanjutkan perjalanan, mobilnya tiba-tiba meledak. Ternyata paket tadi berisi bom waktu. Frank pun kembali dan menerobos tempat pemilik paket tadi. Baku tembak pun terjadi. Frank dapat menghabisi mereka semua, tapi tak mendapati garangan di sana. Dengan mengambil salah satu mobil, Frank pun OTW pergi. Namun di perjalanan dia mendapati si cewek ini di kursi belakang. Frank pun emosi dan meninggalkannya di jalan. Namun setelah itu dia berubah pikiran dan membawa kembali tuh cewek. Bersamanya, Frank kembali ke rumah dan mengetahui jika cewek itu bernama Lai dari Cina. Setelah melepas ikatannya dan memberikannya makan, Frank pun pergi beristirahat dan mengizinkan Lai tinggal untuk sementara. Di sisi garangan, dia menjenguk anak buahnya yang telah dihajar oleh Frank di rumah sakit. Dia mengatakan, jika semua ini ulah kang paket yang selamat dari bom mereka. Garangan tak ingin sebab akibat ini terdengar oleh polisi. Dia pun membunuh anak buahnya itu. Kembali ke Frank yang tengah menikmati secangkir kopi dan kue buatan Lai. Di tengah itu juga inspektur datang dan menunjukkan sebuah plat nomor yang habis terbakar. Inspektur mencurigai Frank terlibat kejahatan. Frank mengakui itu mobilnya, tapi dia mengelak tuduhan itu dan mengatakan jika mobilnya dicuri orang ketika di parkiran pasar Swalayan. Dan dengan bantuan kata-kata dari Lai, inspektur pun sedikit percaya dan meminta Frank dan Lai melapor ke kantor polisi segera untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Untuk beberapa saat setelah itu, indra Frank merasakan kejanggalan karena ketenangan sekitar tak seperti biasanya. Dan benar, tiba-tiba rudal datang menghantam rumahnya. Dan semua ini perbuatan garangan dan anak buahnya yang ingin membalas perbuatan Frank sebelumnya. Mereka terus memberondong, sedangkan Frank bersama Lai berusaha berlindung. Tapi rudal terus mereka tembakan. Dan akhirnya mereka berhasil selamat dengan memasuki lubang sumur yang telah Frank siapkan selama ini sebagai jalur pelarian. Dengan tabung oksigen yang Frank siapkan, mereka berhasil menyelam dan meninggalkan tempat. Hingga mereka sampai di rumah Frank lainnya. Frank terus bergumam jika ini semua karena dia melanggar peraturan membuka paket yang dia kirim sebelumnya. Dan untuk menenangkan Frank, Lai menggodanya dan terjadilah hohohihe.
Esoknya mereka melaporkan kejadian itu ke inspektur. Frank dan Lai beralibi jika para pelaku pasti salah sasaran. Saat itu mereka kembali berenang bersama dan mendapati rumahnya telah hancur. Dan kenapa inspektur tak bisa menemukan satupun saksi di sana? Mereka mengungkapkan kegiatan mereka itu bersifat romantis dan privasi. Maka dari itu polisi tak bisa mendapatkan saksi atas kegiatan mereka. Inspektur juga mengatakan menemukan ratusan selongsong amunisi di luar rumah Frank. Tapi Frank terus mengelak jika dia tak terlibat masalah apapun, meskipun dia mantan militer. Di tengah inspektur ada urusan di lantai bawah, Lai berhasil mengoprek PC di depannya dan mendapati informasi tentang garangan dan mencetaknya. Setelah itu mereka meninggalkan kantor polisi, sedangkan inspektur tahu PC-nya telah diotak-atik. Kali ini Frank berniat memulai dari awal lagi karena sudah dianggap mati oleh musuhnya. Dia ingin hidup damai kembali. Tapi Lai terus membujuk Frank membalas garangan. Lai mengatakan jika ada 400 orang dalam bahaya di dalam kontainer yang akan melabuh hari ini, bahkan saudara dan ayahnya dalam bahaya. Hanya garanganlah yang tahu nomor kontainer itu dan tugas tentara lah melindungi para rakyat. Meskipun Frank mantan militer awalnya menolak, namun akhirnya setuju karena pernyataan Lai itu. Mereka pun melabrak garangan. Sambil menodongkan senjata, Frank bertanya kenapa dia mengincarnya. Garangan menjawab jika Frank telah membuka paketnya dan melanggar peraturannya sendiri. Frank pun cuma terdiam mendengarnya. Sedangkan Lai berusaha mencari berkas tentang kontainer yang dia maksud, namun tak menemukan apapun. Resepsionis menghubungi jika Mr. Kuai yang tak lain ayah Lai sedang menuju ke ruangan mereka. Frank pun kecewa karena menganggap Lai membohonginya. Mr. pun datang dan Lai terus menodongkan pistolnya dan meminta ayahnya menghentikan tindakannya yang salah selama ini. Namun Mr. malah menantang Lai untuk menembak ayahnya sendiri. Hingga Mr. berhasil mendapatkan senjata dan menodongkannya pada Frank. Keadaan pun berbalik. Frank terpojok dan garangan berbisik jika tidak 400 orang melainkan 395 orang yang hidup di dalam kontainer. Frank pun terpukul hingga pingsan. Tapi tiba-tiba inspektur datang untuk menemui garangan karena data yang ditinggalkan Lai di kantornya sebelumnya. Inspektur melihat Frank yang pingsan. Tapi garangan beralibi jika Frank melakukan pengancaman dan penculikan sehingga mereka harus melumpuhkannya di sana. Inspektur pun membawa Frank pergi dan meminta mereka ke kantor polisi untuk keterangan lebih lanjut atas kejadian itu. Frank pun terbangun di dalam jeruji. Karena inspektur ingin tahu kebenaran, Frank pun mengatakan segalanya jika mereka berusaha menyelundupkan 400 orang di dalam kontainer. Frank ingin menghentikan mereka. Namun inspektur tak menyanggupinya karena Frank tak bisa keluar dari penjara begitu saja karena tuntutan garangan sebelumnya. Tapi inspektur memiliki rencana. Frank pun keluar dengan menyandra inspektur dan menuju dermaga.
Frank berhasil menyelinap dan bermodalkan stetoskop mencoba mencari kontainer yang berisi orang-orang. Namun Frank terpergoki. Tembakan hingga perbaku hantaman pun terjadi. Setelah itu, Frank mencoba mengikuti kepergian kontainer sekaligus mereka ini. Namun sopir tahu dan mencoba menjatuhkan Frank, namun Frank dapat selamat. Sampai di garasi bus, para bawahan mengejarnya hingga baku hantam pun terjadi kembali. Mereka terus berdatangan, namun Frank melumuri dirinya dengan oli, sehingga tak bisa tertangkap. Frank dapat menghabisi mereka, namun lawan bersenjata datang dan membuatnya terpojok. Setelah berhasil lolos, Frank mencari bekal beberapa senjata. Frank pun lanjut mengejar dengan mobil hingga menumpang pesawat kecil. Dia pun berhasil menyusul kontainer dan mendarat di atasnya. Frank juga berhasil merebut salah satu kendali truk. Tapi pertarungan terjadi dengan garangan di dalam kabin. Pertarungan itu membuat Frank terlempar keluar namun masih selamat. Di tengah posisi yang sulit itu, Frank juga berhasil menyingkirkan Mister. Lalu dia berhasil kembali ke kabin dan melawan garangan kembali, hingga dia berhasil menjatuhkan garangan. Kontainer pun dapat Frank hentikan, namun Mister dapat menyusulnya dan menodongkan senjatanya, hingga Mister menggiringnya ke tepi tebing, namun terlambat. Sebelum Mister menembak, malah dia tertembak putrinya terlebih dahulu. Mister pun tumbang. Polisi pun datang dan berhasil menghentikan perdagangan manusia. Para korban pun selamat dan film pun tamat. Sekian, terima kasih. Salam Kerang Movie.